Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang median. Sebelumnya perkenalkan, saya Aisyah Maulida. Saya Aulia Priyani Denisa. Saya Aditya Junianti. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan pengertian median. Apa sih median itu? Median adalah suatu nilai tengah dari banyaknya kumpulan data. Artinya, median sendiri bisa diartikan sebagai nilai yang membagi porsinya sedemikian rupa menjadi dua bagian, sehingga rangkaian tersebut nilainya bisa yang lebih kecil, bisa juga sama dengan nilai median. Kemudian setengahnya tersebut pasti mempunyai nilai yang sama dengan, bisa juga nilainya lebih besar dibanding nilai median tersebut. Bisa disimpulkan bahwa nilai dari median adalah skor nilai yang membagi suatu distribusi frekuensi menjadi dua sama besar nilainya, sehingga 50% objek yang diteliti pasti berada pada bawah nilai median. Kemudian sisanya adalah terletak di atas nilai median. Dalam hal ini, median bisa juga dinamakan dengan rata-rata, karena ternyata yang menjadi dasar yaitu letak variabel, bukan nilai. Selanjutnya saya akan bahas median data tunggal. Nilai dari median untuk data tunggal itu tidak tersusun. Median memberikan gambaran tentang titik tengah data dan sering digunakan dalam statistik sebagai ukuran pemusatan yang lebih menggambarkan data yang memiliki pencilan outlier atau distribusi asimetris dibandingkan rata-rata atau mean. Data harus diurutkan dari nilai terkecil hingga terbesar sebelum menentukan median data tunggal. Nah, di sini ada langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam menentukan median dari data tunggal. Yang pertama, susunlah data mentah dalam sebuah array, berurutan dari yang terkecil sampai yang terbesar ya teman-teman. Kemudian menentukan letak median dengan menggunakan rumusnya. Rumusnya itu 1/2 dikali N plus 1. Selanjutnya yaitu menentukan nilai median berdasarkan data yang sudah diurutkan. Selanjutnya ada contoh median data tunggal. Jadi median data tunggal itu bisa buat menghitung atau menentukan apa sih? Jadi median data tunggal itu bisa menentukan nilai tengah dari nilai ujian dari 10 siswa dan tinggi badan dari 8 orang dan jumlah buku yang dibaca dalam sebulan oleh 7 orang. Karena nilainya bervariasi, jadi median data tunggal bisa untuk menentukan nilai tengah dari data-data tersebut. Selanjutnya ada pembahasan tentang data kelompok yang akan disampaikan oleh teman saya. Median data berkelompok. Median data berkelompok adalah nilai yang membagi suatu data berkelompok yang sudah diurutkan dari interval nilai terkecil ke interval nilai terbesar menjadi dua bagian, sehingga nilai median sama dengan kuartil kedua. Dalam perhitungan median data kelompok tidak sama dengan median data tunggal. Pada data tunggal, median cukup diurutkan berdasarkan nilai datanya, mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian median bisa diketahui langsung dari nilai tengah urutan data tersebut. Tapi pada data kelompok, cara tersebut tidak bisa digunakan. Data berkelompok merupakan data yang berbentuk kelas interval, sehingga kita tidak bisa langsung mengetahui nilai median jika kelas mediannya belum diketahui. Cara menghitung median data kelompok dapat dilakukan dengan bantuan rumus median data kelompok. Langkah pertama untuk menghitung median data kelompok adalah menentukan di mana letak kelas median dengan rumus setengah N. Bisa kalian lihat ya, ada rumus median data kelompok. Median sama dengan B yaitu batas bawah kelas median. Maksudnya adalah kelas di mana median terletak. Ditambah P itu panjang kelas median. Setengah N itu ukuran sampel atau banyak data. Dikurangi F itu frekuensi kelas median, lalu dibagi F atau jumlah semua frekuensi dengan tanda kelas yang lebih kecil daripada tanda kelas median. Selanjutnya terdapat contoh soal untuk data tunggal. Jadi diperoleh data tunggal angka 21, 5, 7, 9, 23, 13, 15, 17, 19, 3, dan 11. Tentukan median dari data tunggal tersebut.
Penyelesaiannya, jadi di data tersebut terdapat 11 data atau N sama dengan 11. Dan kalau kita urutkan dari yang paling kecil, itu terdapat 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, dan 23. Rumus dari median data tunggal kan setengah dikali N tambah 1. Jadi setengah dikali 11 tambah 1 sama dengan 12 dibagi 2 yaitu 6. Kalau kita lihat dari urutan dari yang paling kecil, urutan ke-6 itu merupakan angka 13. Jadi mediannya atau nilai tengahnya itu 13. Untuk contoh soal data tunggal selanjutnya, terdapat data 16, 12, 14, 10, 24, 20, 22, dan 18. Untuk penyelesaiannya, jumlah data tersebut kan ada 8. Nah, setelah diurutkan dari yang paling kecil, terdapat data 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, dan 24. Rumusnya setengah dikali N ditambah 1. Jadi setengah dikali 8 tambah 1. Hasilnya 9 dibagi 2 yaitu 4,5. Jika kita urutkan dari sebelah kiri ke kanan 4 angka, 10, 12, 14, 16 merupakan angka keempat, diurutkan dari sebelah kanan 24, 22, 20, dan 18, 18 merupakan angka keempat. Jadi 16 dan 18 dijumlah, hasilnya 34, kita bagi 2. 34 dibagi 2 adalah 17. Jadi median dari data tersebut merupakan 17. Selanjutnya, terdapat contoh soal untuk data kelompok. Diketahui terdapat ukuran 31 sampai 40, 41 sampai 50, 51 sampai 60, 61 sampai 70, 71 sampai 80, dan 81 sampai 90. Untuk frekuensinya 3, 5, 10, 11, 8, dan 3. Nah, dari sini untuk cara menjawabnya dari data kelompok di atas kan didapatkan N yaitu 40. Untuk kelas mediannya setengah dikali N, jadi setengah dikali 40 yaitu 20. Sehingga kelas median terletak pada interval 61 sampai 70. Untuk panjang kelasnya itu 10. Tepi bawah kelas median itu 61 dikurang 0,5 yaitu 60,5. Untuk jumlah semua frekuensi sebelum kelas median atau F itu 3 ditambah 5 ditambah 10 sama dengan 18. Frekuensi kelas median sama dengan 11. Jadi rumusnya median sama dengan tepi bawah ditambah setengah dikali N dikurang F dibagi FE dibagi FE. Jadi 6 setengah ditambah setengah dikali 40 dikurang 18 dibagi 11 dikali 10. Jadi setengah ditambah 2 dibagi 11 dikali 10. 60 setengah ditambah 20 dibagi 11 sama dengan 60 setengah tambah 1,8 sama dengan 82,3. Jadi median yang kita dapat itu 62,3. Untuk contoh soal data kelompok selanjutnya, kita terdapat data berat badan dengan nilai berat badan 47 sampai 49 dengan frekuensi 3, 50 sampai 52 dengan frekuensi 6, 53 sampai 55 dengan frekuensi 9, 56 sampai 58 dengan frekuensi 7, dan 59 sampai 61 dengan frekuensi 5. Cara menjawabnya sama seperti sebelumnya. Terdapat data kelompok atau N sama dengan 30. Kelas median setengah dikali N yaitu setengah dikali 30 yaitu 15 hasilnya. Sehingga kelas median terletak pada interval 53 sampai 55. Panjang kelas itu 3. Tepi bawah kelas median 53 dikurang 0,5 yaitu 52,5. Untuk menjawabnya, jumlah semua frekuensi sebelum kelas median atau F sama dengan 3 ditambah 6 yaitu 9. Frekuensi kelas median atau FE frekuensinya itu 9. Jadi kita masukin lagi ke rumus. Median sama dengan tepi bawah ditambah setengah dikali N dikurang F dibagi frekuensi dikali panjang kelas. Ini menghasilkan untuk tepi bawahnya kan 52,5 ditambah setengah dikali 30 dikurang 9 dibagi 9 dikali 3. Hasilnya 52,5 ditambah 9 dibagi 6 dikali 3.
52 setengah ditambah 18 dibagi 9 sama dengan 52 setengah ditambah 2, yaitu hasilnya 54 setengah. Jadi median dari data kelompok tersebut yaitu 54,5. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi median ini adalah median adalah salah satu ukuran pusat dalam statistika yang digunakan untuk menggambarkan nilai tengah dan sekelompok data yang telah diurutkan. Median cocok digunakan ketika data tidak memiliki distribusi yang normal atau sistematis. Hal ini karena median tidak dipengaruhi oleh nilai-nilai sistematis yang mungkin ada di dalam data. Sekian penjelasan materi dari kami, semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.